Mbak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau konsultasi terkait ini loh, Bu, yang di bagian paha, pangkal paha saya sama kemaluan itu kok terasa gatal sekali. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bita Siti Fatimah yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, nama dan identitas saya catat dulu ya Mbak ya. Iya, Bu. Namanya siapa Mbak? Nama saya Dewi. Mbak Dewi. Umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. Alamat? Gadingan. Keluhannya tadi gatal-gatal ya? Iya, Bu. Di bagian pangkal paha sama kemaluan. Oh iya. Saat ini pas menstruasi enggak? Iya, Bu. Oh iya, pas menstruasi. Kemudian biasanya kalau menstruasi ganti pembalut berapa kali? Gantinya itu biasanya sehari 2 sampai 3 kali. Oh, sehari sampai 2 kali. Boleh. Tadi dari keluhan mbaknya tadi kan ada gatal-gatal. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang personal hygiene saat menstruasi ya. Sebelumnya mbaknya sudah tahu belum tentang personal hygiene? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, kalau mbaknya belum tahu, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang personal hygiene, prosedur dan tujuannya ya. Personal hygiene sendiri yaitu perilaku yang berkaitan dengan tindakan atau untuk memelihara kesehatan, terutama untuk menjaga daerah kewanitaan saat menstruasi. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari perilaku personal hygiene saat menstruasi. Itu diantaranya satu yaitu citra tubuh atau penampilan. Ini penampilan umum seseorang itu dapat menggambarkan pentingnya higien pada orang tersebut. Kemudian praktik sosial. Praktik sosial itu biasanya dipengaruhi oleh juga mempengaruhi perilaku dari personal hygiene. Misalnya anak yang selalu dimanja. Nah, dalam kebersihan dirinya maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola perilaku itu sendiri. Selanjutnya tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi ini juga akan mempengaruhi dari personal hygiene tadi. Biasanya kan kalau ekonominya kurang, untuk membeli alat-alat mandi juga tidak seperti kalau yang ekonominya banyak gitu. Terus pengetahuan tentang menstruasi itu sendiri itu biasanya juga akan mempengaruhi perilaku kesehatan orang itu sendiri, karena kalau perilakunya tidak bagus juga akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Selanjutnya untuk faktor selanjutnya yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya itu juga akan mempengaruhi dari pola personal hygiene tadi. Biasanya orang dari latar belakang budaya yang berbeda juga prakteknya juga akan berbeda juga. Kemudian kebiasaan seseorang itu terutama tentang kapan mandi, kapan mencukur, kemudian melakukan perawatan rambut juga. Nah, biasanya juga itu juga akan mengganggu seperti penggunaan sabun, sampo dan lain-lainnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor kondisi fisik, dimana kalau kondisi fisiknya sakit itu biasanya untuk kemampuan merawat dirinya juga akan berkurang. Itu tadi faktor-faktornya ya Mbak ya. Nah, untuk selanjutnya indikator personal hygiene saat menstruasi. Itu yang pertama perawatan kulit dan wajah. Nah, perawatan wajah ini bagian yang paling sensitif, apalagi mbaknya kan masih nona. Nah, itu biasanya banyak sering pas menstruasi itu timbul jerawat ya Mbak ya. Ya. Nah, itu kan pengaruh karena produksi kelenjar keringat itu meningkat, jadi tidak apa-apa. Okay? Kemudian kebersihan rambut. Nah, biasanya kalau keramas berapa kali sehari atau berapa hari sekali? Biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali, tidak apa-apa. Nah, karena kalau tidak sering keramas itu juga akan menimbulkan ketombe. Ketombe itu akan menyebabkan banyaknya timbul mikroorganisme. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genitalia. Nah, itu biasanya kalau
menstruasi itu akan lembab dan sering berkeringat. Sebaiknya dibersihkan dengan air yang bersih dan teknik yang benar. Nanti akan saya jelaskan di belakang tentang teknik perawatannya, ya. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari itu terutama untuk pakaian dalam. Biasanya mbaknya kalau membeli celana dalam sebaiknya itu yang katun atau kaos, ya. Jangan yang panas karena itu juga akan mempengaruhi dari genitalia tadi. Kemudian sebaiknya jangan sering menggunakan baju yang ketat-ketat gitu. Kemudian penggunaan pembalut itu sebaiknya yang tidak berwarna, tidak mengandung parfum dan berdaya serap tinggi. Nah, itu tadi indikator yang mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, tindakannya yaitu mencuci muka. Mencuci muka sebaiknya 2-3 kali sehari karena kan biasanya sering timbul jerawat. Nah, itu biar tidak jerawatan ya Mbak ya kalau pas menstruasi. Kemudian mencuci rambut keramas minimal 2 hari 1 kali, atau misalkan kotor juga boleh. Kemudian mandi yang bersih minimal sehari 2 kali dengan menggunakan sabun mandi. Terus memotong kuku. Nah, biasanya kadang saat menstruasi ada yang tidak boleh memotong kuku. Itu tidak apa-apa. Tetap kalau memang kukunya panjang ya dipotong saja. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir sebelum dan sesudah memegang alat genitalia. Kemudian membersihkan genitalia dengan air yang bersih. Tidak menggunakan jangan menggunakan cairan antiseptik untuk cebok atau mencuci genitalia ya. Kemudian tidak usah menggunakan parfum atau bedak di daerah genitalia. Selanjutnya membasuh genitalia dengan cara tadi kan belum saya jelaskan. Nah, caranya yaitu dibersihkan dari depan ke belakang, yaitu dari vagina ke arah belakang ke arah anus. Kemudian pembalut sebaiknya diganti 4-5 kali. Kalau mbaknya tadi kan baru 2-3 kali, nggih. Nanti diganti nggih. Atau setelah buang air kecil, buang air besar, atau setelah mandi. Kemudian mencukur atau merapikan kemaluan itu boleh, tapi yang tidak boleh yaitu mencabut, nggih, karena akan terjadi iritasi. Itu tadi tentang tindakan saat menstruasi, nggih. Kemudian akan saya jelaskan tentang dampak yang sering timbul masalah personal hygiene. Itu ada 2. Yang pertama dampak fisik. Biasanya kalau dampak fisiknya itu akan menimbulkan infeksi, terutama alat reproduksi, kemudian bisa terjadi kanker rahim dan keputihan. Kemudian untuk dampak psikososialnya itu biasanya gangguan rasa nyaman, kadang kan perih atau kadang berbau, jadi tidak enak. Kira-kira yang saya jelaskan tadi ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, Mbak? Monggo silakan. Oh, nggih. Kalau sudah jelas berarti untuk personal hygiene-nya sudah paham ya, Mbak ya? Sudah. Oh, nggih, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk Mbaknya, nggih, atau bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain tentang personal hygiene, nggih. Nggih. Terima kasih Mbak. Oh, nggih. Penjelasannya. Nggih, sama-sama, nggih, Mbak. Terima kasih atas kunjungannya, nggih. Waalaikumsalam.